Sedangkan Yuan berusaha menyalurkan kekuatannya, namun sayang nyawa Tan Yin tidak terselamatkan. Ia pun akhirnya sadar Tan Yin adalah wanita baik yang tidak memiliki niat jahat kepadanya. Hal itu membuatnya sangat menyesal karena telah memperlakukannya dengan tidak baik selama ini. Setelah itu ia berterima kasih kepada Tang Hua yang sudah membantunya melepaskan segel kalung emas. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Yuan berencana memberikan pelajaran kepada ketua suku dan para tetua yang sudah memperlakukannya seperti ini. Lalu keesokan hari, secara diam-diam, Zidan meninggalkan suku rubah dan berencana pulang ke suku manusia. Misinya sudah selesai untuk mendapatkan pil ajaib dalam menyelamatkan ayahnya. Meski begitu, ia masih merasa bimbang akan keselamatan Tang Hua saat ini, karena ternyata ia menyimpan perasaan kepada Tang Hua. Yuan hendak memakamkan jasad Tan Yin dengan cara membakarnya. Hawa panas mulai dirasakan oleh Tan Yin dan ia pun sadar tubuh aslinya hendak dibakar oleh Yuan. Han Yu segera bertindak dengan menurunkan hujan supaya api tersebut bisa padam. Tentu saja fenomena itu membuat mereka berdua kebingungan kenapa bisa kebetulan hujan turun di saat mereka hendak membakar jasadnya. Maka dari itu, Yuan berinisiatif untuk menguburnya saja. Sedangkan Tan Yin bergegas kembali ke tubuh aslinya sebelum terlambat. Sementara itu, Nenek Gu melakukan sebuah ritual untuk memanggil sang dewa dari patung yang disembahnya. Siapa sangka dewa benar-benar muncul dan merasuki tubuh Nenek Gu. Dari sanalah kita akhirnya tahu suku hantu sebenarnya adalah dewa, namun akibat suatu kesalahan fatal, seluruh suku hantu dihukum turun ke bumi dan dilarang naik ke alam dewa lagi. Nenek Gu yang dirasuki dewa lantas memberikan perintah kepada Li Chaoyang untuk segera membunuh pendeta Agung Yuan dan mengambil kembali tangan dewa. Apabila misi itu berhasil dilakukan, maka suku hantu akan diberikan kesempatan untuk tinggal lagi di alam dewa, dan apapun permintaan mereka pasti akan dikabulkan. Li Chaoyang lantas diberikan sebuah senjata pisau dewa, satu-satunya senjata yang dapat membunuh pendeta Agung Yuan. Hal itu pun tanpa sengaja dilihat langsung oleh Qianlin. Di sisi lain, Yuan berencana mencari keempat roh artefak kuno tangan dewa. Buat kalian yang belum paham, kekuatan tangan dewa memiliki 5 roh artefak kuno. Salah satunya adalah Lukman yang merupakan jelmaan roh dari tangan dewa. Semenjak Yuan disegel menggunakan kalung emas, keempat roh lainnya juga ikut menghilang dan tersegel di suatu tempat. Apabila ingin menggunakan kekuatan tangan dewa secara sempurna, Yuan harus mengumpulkan lagi keempat roh lainnya. Sementara itu, Tan Yin bangkit dari kematian dan keluar dari dalam tanah. Ia pun segera kembali untuk menemui Yuan yang kebetulan sedang mandi. Yuan lantas menyerangnya karena dikira adalah pembunuh. Alhasil, Tan Yin mati untuk yang kedua kalinya. Jiwanya kembali ke alam dewa. Ia berkata Yuan tak sengaja membunuhnya karena salah paham. Sedangkan Yuan merasa bingung sekaligus merasa bersalah, ia tak sengaja menyerangnya sehingga Tan Yin kembali mati. Namun di satu sisi ia juga terkejut kenapa Tan Yin bisa hidup kembali. Oleh sebab itu ia pun curiga Tan Yin berasal dari suku hantu. Semua orang tahu suku hantu adalah dewa yang dihukum turun ke bumi. Mereka memiliki ciri-ciri yaitu dapat menyembuhkan luka dengan sangat cepat. Untuk membuktikan apakah Tan Yin berasal dari suku hantu atau bukan, ia pun melempar tubuhnya ke dalam sungai lalu kemudian membekukannya.
Apabila bangkit kembali, bisa dipastikan ia adalah suku hantu. 我这是怎么了？速速元神归位。你还想再杀我一次啊？ Benar saja, keesokan harinya, Yuan dikejutkan dengan kedatangannya. Terlihat tubuhnya membeku akibat semalaman tenggelam di sungai tersebut. Yuan segera menginterogasinya dan bertanya kenapa ia tidak bisa mati. Tan Yin terpaksa berbohong kalau ia memiliki sebuah bakat, yaitu bisa mati suri apabila dalam kondisi terdesak dalam melindungi nyawanya. Tentu saja alasan tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak dipercayai oleh Yuan. Meski begitu, Yuan tidak ingin memperpanjang masalah, melihatnya baik-baik saja itu sudah lebih dari cukup. 无论如何，饿了吧？ Setelah itu mereka berdua pun berniat untuk pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Tan Yin, sebab mereka curiga ia berasal dari suku hantu yang sedang menjalankan tugas sebagai mata-mata. Berita mengenai Yuan pergi meninggalkan suku rubah terdengar ke telinga Tang Hao. Ia pun sadar Yuan hendak pergi mencari keempat roh artefak dari tangan dewa. Singkatnya, Tan Yin menyadari Yuan pergi meninggalkannya. Dengan segera ia menggunakan burung mekanisme untuk segera mengejarnya. Tanpa butuh waktu lama, keberadaan Yuan berhasil ditemukan. Mereka pun saling kejar-kejaran, hingga terpaksa Yuan menyerangnya supaya terjatuh, karena beranggapan Tan Yin pasti bisa hidup kembali. Alhasil, jiwanya kembali ke alam dewa dan ia sudah mati untuk yang ketiga kalinya. Longbo yang melihat itu ikut merasa kesal kenapa Tan Yin tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tan Yin berkata Yuan saat ini mencurigainya berasal dari suku hantu. Maka dari itu ia harus segera kembali untuk mengejarnya dalam menjelaskan kalau ia bukanlah suku hantu. Di waktu bersamaan, Li Chao yang mendapati pisau dewa untuk membunuh Yuan sudah menghilang. Ternyata pencurinya adalah Qianlin. Pasukan suku hantu segera mengejarnya, namun mereka gagal untuk menangkapnya, sehingga Qianlin berhasil kabur dari sana. Mereka berdua lalu berpura-pura dari suku manusia supaya bisa naik ke kapal terbang milik suku manusia. Secara kebetulan, Qianlin diselamatkan oleh orang-orang dari suku manusia dan dibawa naik ke kapal terbang tersebut. Tanpa sengaja mereka melihat tangannya yang terluka tiba-tiba sembuh dengan sendirinya. Sadar pemuda tersebut dari suku hantu, mereka bergegas melaporkan masalah itu kepada Tuan Shen, pemilik kapal tersebut. Di saat mereka hendak mengecek kembali ke dalam kamar, Qianlin ternyata sudah menghilang. Alhasil pencarian segera dilakukan, sebab bagaimanapun juga terdapat suku hantu yang menyelinap di dalam kapal suku manusia. Lalu kita diperlihatkan seorang pria bernama Tuan Du, ia bersama pasukannya dari suku manusia menyiapkan sebuah bom. Belum diketahui apa maksud mereka, namun mereka berniat meledakkan kapal tersebut dan membunuh semua orang. Lalu seseorang pelayan dari kapal itu bernama Asu sangat terkejut melihat kedatangan Tan Yin. Mengira ia adalah orang jahat, Asu segera pergi meminta bantuan. Namun ia dihentikan oleh Tan Yin, bahkan mencuci otaknya, seolah-olah mereka berdua adalah sahabat dekat. Karena hal itu, Tan Yin lantas dibawa masuk ke dalam kamarnya dan mulai sekarang ia bisa istirahat di sana. Lalu keesokan hari, Yuan menolong pria tua yang ada di kapal tersebut. Tanpa sengaja keberadaannya berhasil ditemukan oleh Tan Yin yang melihatnya dari kejauhan.
Sementara itu, pasukan penjaga di kapal itu terus menggeledah setiap kamar dalam mencari penyusup dari suku hantu. Alangkah terkejutnya mereka setelah melihat salah satu kamar dihuni oleh Tang Hua, jenderal dari suku Rubah. Mereka pun meminta maaf dan segera pergi. Berita itu pun terdengar oleh Tuan Shen. Di satu sisi ia senang, namun di sisi lain ia merasa bingung kenapa Tang Hua, jenderal suku Rubah ini bisa berada di kapal miliknya. Ia pun memerintahkan pelayan untuk menjamunya dengan baik. Di waktu bersamaan, anak dari pria tua yang sempat ditolong oleh Yuan saat ini sedang menangis karena ayahnya telah meninggal dunia dan jasad ayahnya hendak dibuang oleh pasukan penjaga sebab dapat membawa kesialan di kapal tersebut. Apalagi tidak ada kamar yang bisa digunakan untuk menyimpan jasad ayahnya. Yuan lantas meminta pasukan di sana untuk menggunakan kamarnya saja. Dari kejauhan, Tan Yin melihat itu. 放到我的舱室吧，不可以吗？你要自己乐。那抬进来。谢谢袁公子，谢谢袁。 Di malam hari, semua orang di kapal sedang merayakan festival lampion, festival tahunan dari suku manusia. Tan Yin lantas menyamar menjadi asu dan mendekati Yuan sehingga Yuan yang melihatnya tidak mengenalnya. Tan Yin berpura-pura memberikan bantuan karena lampion milik Yuan sedang rusak. Di sanalah ia mencoba mengulik informasi kemana Yuan hendak pergi. Tentu saja, Yuan tidak mau menjawab pertanyaannya sebab mereka tidak saling kenal. Tanpa sengaja ia melihat Tang Hua juga berada di kapal tersebut. 汤花公子，席吧。 哎，你看，那边有一盏。 Di waktu bersamaan, Qian Lin mendengarkan percakapan mereka berdua, yang akhirnya ia pun tahu di dalam kapal itu terdapat pendeta agung. Ia lantas berencana untuk membunuhnya menggunakan pisau dewa yang telah dicurinya. Dengan begitu, ia bisa meminta permohonan kepada dewa dalam mengabulkan satu permintaannya. Singkat cerita, Tang Yin yang menyamar menjadi asu memasuki ruangan belakang untuk memberikan makanan kepada grup penari yang menggunakan topeng, yang dimana grup penari itu disuruh oleh Tuan Shen untuk memberikan hiburan dalam menjamu pendeta agung Yuan yang berada di kapal mereka. Tanpa sengaja ia menyenggol sebuah alat musik gendang dan menyentuhnya. Seketika ia merasakan terdapat sebuah senjata dewa di dalam alat musik tersebut dan mencurigai pemiliknya seperti merencanakan sesuatu hal. 有狐族大祭司在里面，有狐族大祭司，难怪要咱们跳云门舞。大祭司是神灵。 Lalu kemudian, grup penari itu masuk ke dalam dan memberikan hiburan. Siapa sangka, salah satu penari di sana adalah Qian Lin. Ia pun menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Yuan menggunakan pisau dewa. Baru saja ia hendak melancarkan aksinya, tiba-tiba Tan Yin masuk ke dalam untuk menghentikan. Alhasil, demi melindungi Tan Yin, membuat Yuan menjadi lengah dan terluka akibat serangan dari pisau dewa tersebut. Tang Hua menjadi panik melihatnya terluka parah. Namun sayang, luka di tubuhnya sulit disembuhkan. Meskipun Yuan sudah menggunakan kekuatan tangan dewa sekalipun. Melihat itu, Tan Yin akhirnya sadar pisau yang digunakan oleh pria barusan adalah milik alam dewa. Singkatnya, luka di tubuh Yuan perlahan bisa sembuh. Meski agak sedikit lama, namun berkat kekuatan tangan dewa, luka di tangan beserta tubuhnya secara perlahan bisa menutup kembali. Lalu di sana, Tang Hua berkata, pria yang menyerang barusan berasal dari suku hantu. Namun ia merasa bingung dari mana pria itu bisa memiliki senjata dari alam dewa. Di sana, Yuan justru memintanya pergi dan tidak usah mengikutinya lagi. Tang Hua terus meminta maaf atas kejadian di masa lalu. Faktanya di sini, Yuan ternyata sudah tahu kedua orang tuanya meninggal akibat dibunuh oleh ketua suku Rubah. Sejak dulu, Tang Hua sudah tahu akan kebenaran itu, namun ia memilih untuk merahasiakannya. Itulah penyebab Yuan sangat membencinya, karena mereka berdua sahabat sejak kecil, namun Tang Hua dianggap sudah mengkhianatinya.
Tang Hua menjawab di saat dulu ia tidak bisa berbuat apa-apa karena diancam oleh ketua suku. Maka dari itu, demi menebus kesalahannya, ia berusaha mencari cara supaya segel kalung emas bisa dibuka dan Yuan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Tentu saja Yuan sudah terlanjur kecewa kepada Tang Hua, ia pun membuang segelas arak sebagai bentuk kalau mereka berdua sudah bukan sahabat lagi. Melihat itu, Tang Hua hanya bisa terdiam.